Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Mari sebelum kita memulai mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami mengagumi cinta kasih Engkau, sungguh kami memuji, memuliakan Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk saat ini beribadah bersama-sama. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Tuhan selalu berada beserta dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan penyampaian isi hati Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Buka hati, buka pikiran kami Bapa, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan maksud Tuhan. Kuasai Tuhan setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing, yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan berkati hamba-Mu, kuasai mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya bukan kekuatan kegagahan hamba-Mu, tetapi biarlah hikmat dan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kami menyerahkan Tuhan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang selalu saya sampaikan di awal khotbah. Apakah Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan? Saya yakin dan percaya, pasti Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali melihat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Penjajahan tersebut berlangsung atau selama kurang lebih 350 tahun. Selesai bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Indonesia kembali dijajah oleh bangsa Jepang. Selama kurang lebih 3,5 tahun. Saya yakin dan percaya, waktu itu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mengalami tekanan, penderitaan, lahir dan batin. Kemudian saya juga ingin mengingatkan sebuah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1997. Peristiwa apa itu? Saudara masih ingat krisis moneter? Nah, pada tahun itu bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang begitu luar biasa parah. Yang mengakibatkan salah satunya terjadi PHK besar-besaran. Krisis tersebut menghantam banyak industri. Sehingga sebagian masyarakat
yang kena dampak PHK mengalami permasalahan ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu peristiwa lagi, dan sekarang yang sedang marak, kita juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu wabah COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Permasalahan ini atau wabah ini tidak hanya kita alami di sini di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh bangsa di dunia mengalaminya. Hal ini sungguh membuat banyak orang merasa khawatir dengan kesehatannya, keamanan, ekonomi, dan yang lainnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang atau bangsa yang ada di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah atau penderitaan dalam kehidupan. Bahkan orang percaya sekalipun. Saya tekankan, tidak ada orang yang tidak lepas dari masalah dan penderitaan. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya mensikapi setiap permasalahan atau penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita mendapat kekuatan dan mengalami kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan 10. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucap firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub
2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari teladan Ayub yang mendapat kekuatan dan mengalami kuasa dari Tuhan, sehingga kehidupan Ayub dipulihkan dan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ayub ingin menunjukkan kepada pembacanya, yang pertama, terjadinya konflik sepanjang masa antara Allah dan iblis, yang pada akhirnya Allah lah yang menjadi pemenangnya. Yang kedua, bahwa Tuhan mengizinkan dan mengetahui permasalahan atau penderitaan yang dialami oleh umatnya. Yang ketiga, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya dan memulihkan keadaan umatnya. 3 hal tersebut yang ingin diungkap oleh penulis kepada kita para pembacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Ayub diberkati Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga Ayub menjadi orang yang kaya raya. Tetapi Ayub juga dikenal sebagai orang yang takut dan taat akan Tuhan. Saya ulangi. Ayub juga dikenal sebagai orang yang takut dan taat akan Tuhan. Karena takut dan taatnya kepada Tuhan membuat iblis penasaran dan ingin mencobai Ayub. Sehingga iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub, dan Tuhan mengizinkannya. Ini luar biasa. Dan akhirnya Ayub dicobai oleh iblis. Dengan apa? Dalam kitab Ayub ditulis, harta kekayaan Ayub habis. Semua anaknya mati. Istrinya pergi meninggalkan Ayub. Dan Ayub menderita sakit kusta. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita jadi Ayub? Walaupun Ayub diuji sangat berat, hal itu tidak membuat Ayub meninggalkan Tuhan, bersungut-sungut atau mencari jalan pintas, atau hal lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi Ayub mendapat kekuatan dan mengalami kuasa Tuhan, sehingga keadaan Ayub dipulihkan dan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal luar biasa mendapatkan ujian yang cukup berat, mendapatkan penderitaan yang cukup berat. Tetapi pada akhirnya Ayub
mengalami kuasa Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menjadi kunci dari Ayub untuk mendapat kekuatan dan mengalami kuasa dari Tuhan? Yang pertama, kita akan melihat dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-20, 21. Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Poin yang pertama atau kunci yang pertama dari Ayub. Ayub tetap mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Apa? Ayub mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Walaupun mengalami masalah, walaupun mengalami penderitaan, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak lari, atau Ayub tidak mencari solusi dari selain Tuhan. Tapi Ayub mencari Tuhan. Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa saat Ayub mengalami masalah dan tekanan, Ayub tidak menyalahkan Tuhan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Ayub lebih memilih merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Tadi dalam ayat 20 dan 21 di sana dikatakan, Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya, sujud menyembah. Ini contoh yang baik. Ini teladan yang baik yang harus kita lakukan. Banyak saya mendengar atau menyaksikan sendiri. Banyak orang dalam permasalahannya, dalam penderitaannya, lari atau mencari paranormal, atau mencari solusi-solusi yang lain yang menurut dirinya benar. Bagaimana dengan kita orang percaya? Kalau kita menurut teladan dari Ayub, maka kita akan mencari Tuhan. Yang kedua, sehingga Ayub dipulihkan Tuhan dan diberkati secara luar biasa. Ayub tetap melayani Tuhan dengan tulus. Mari kita melihat dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 bagian B. Tetapi saya akan membacakan semuanya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya ulangi khusus bagian 10b. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Walaupun Ayub sempat dipengaruhi, walaupun Ayub sempat dihasut oleh sahabat-sahabatnya, tetapi Ayub tetap mengampuni
Ayub tetap mengasihi, Ayub tetap peduli terhadap sahabat-sahabatnya. Yang luar biasa lagi, Ayub selalu mendoakan para sahabatnya. Kunci sukses yang ketiga, mengapa Ayub bisa dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita melihat dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Saya akan bacakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dari ayat ini menunjukkan sebuah pengertian dan pemahaman Ayub yang meyakinkan akan pertolongan dari Tuhan pasti digenapi. Dari ayat ini pula menjadi rujukan ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Baru yang menunjuk bahwa penebus itu pasti datang. Dan penebus tersebut digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. 3 hal yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ayub tetap mencari Tuhan. Ayub tetap melayani. Dan Ayub tetap sabar menanti janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saat kita menghadapi masalah, penderitaan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu ekonomi, sakit penyakit, atau permasalahan-permasalahan yang lainnya, apakah kita akan lari meninggalkan Tuhan? Atau apakah kita akan berhenti untuk melayani? Atau kita mencari pertolongan di luar sana yang tidak menurut kehendak Tuhan? Pilihan ada pada saudara. Kita mengikuti teladan Ayub atau mengikuti keinginan daging saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa setiap kami tidak akan pernah lepas dari permasalahan maupun penderitaan. Tetapi kami rindu Tuhan mendapatkan kekuatan baru dan mengalami kuasa dari Tuhan. Seperti yang Ayub alami. Mampukan kami, ajar kami Tuhan, untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, setiap kami yang selalu menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dan mengalami kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah setiap berkat-berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat penyertaan dari Tuhan, dan
berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kiranya turun atas Bapak, Ibu, Saudara semua. Hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.